Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajrina Febri. Kita di mata kuliah Teknologi Informasi di pertemuan kelima. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang software. Apa aja materinya bisa dilihat. Nah, ada beberapa materi terkait software, yaitu yang paling utama adalah terkait sistem software. Itu apa aja sih sistem software yang ada di komputer kita, di laptop kita. Terus yang kedua ada operating system yang kita gunakan, baik itu bisa di laptop, atau di handphone, atau di device yang lain. Nah, selanjutnya ada application software. Selanjutnya ada common feature of user interface, yaitu biasanya interface atau tampilan dari device yang kita gunakan gitu ya, tampilan yang kita lihat itu seperti apa sih. Nah, itu dinamakan dengan interface. Nah, selanjutnya ada word processing and spreadsheet. Jadi kalau kita pernah pakai Microsoft Word, kita pernah pakai Microsoft Excel atau Google Spreadsheet misalkan, nah itu adalah contoh dari word processing and spreadsheet. Selanjutnya yang terakhir ada database dan specialty software. Nah, untuk pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah terkait sistem software dan operating system. Lanjut. Nah, pertama ada terkait dengan sistem software. Mungkin kita gitu ya yang hampir setiap hari menggunakan laptop, menggunakan komputer atau PC, udah tahu nih apa aja sih software yang kita gunakan, tapi mungkin secara teori kita belum tahu nih mana yang termasuk application software, mana yang termasuk ke dalam sistem software. Nah, di sini apa sih application software itu? Application software itu adalah software yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Tadi kalau contohnya ada Microsoft Word, ada Microsoft gitu ya, Microsoft Office, baik itu Word, baik itu Excel, itu adalah salah satu contoh application software karena memang digunakan untuk memecahkan masalah. Nah, si application software ini adalah yang paling sering kita hadapi. Ada kata-kata we interact mainly with this software karena biasanya kalau kita buka laptop, kita buka handphone, biasanya apa? Kita membuka suatu aplikasi. Nah, inilah dia yang namanya si application software. Nah, yang selanjutnya ada sistem software. Sistem software ini siapa? Sistem software ini software yang lebih banyak berhubungan dengan si komputernya. Jadi dia si main main sistem dari si komputer itu sendiri. Jadi dia lebih banyak membantu komputer untuk memanage atau mengatur sumber daya apa aja sih yang ada di komputer, terus dia mengatur jalannya pekerjaan komputernya, mengerjakan instruksinya. Nah, itu adalah tugasnya si sistem software. Sedangkan kalau si application software itu tugasnya lebih sering berinteraksi dengan penggunanya, lebih ke usernya. Sedangkan kalau sistem software, dia berinteraksinya sama si komputernya. Lanjut. Nah, bisa dilihat gambarnya, ada yang paling atas itu kita sebagai dari user device-nya ya, baik itu bisa PC, bisa laptop. Nah, usernya ketemu siapa sih yang paling sering atau yang paling pertama dihadapi, itu sih application software. Contohnya siapa? Ada word processing, ada spreadsheet, ada database, ada yang grafik untuk gambar. Nah, itu adalah si application software. Di balik application software ada siapa? Ada namanya si sistem software. Nah, yang termasuk ke dalam sistem software ini adalah operating system yang kita gunakan. Misalkan kalau kalian pakainya Apple, misalkan kalian pakai Macintosh, kalau pakai laptop biasa, misalkan kalau saya Lenovo berarti saya pakai Windows. Nah, itu adalah operating system yang kita gunakan di laptop. Nanti dari operating system terhubung lagi ke yang lain nih, ada device drivers, yaitu kalau kita punya hardware tambahan, misalkan printer, scanner, speaker, nah itu berarti apa? Kita butuh device drivers. Selain itu ada lagi utility program, yaitu adalah program-program pendukung lainnya untuk menunjang si pekerjaan komputernya. Lanjut. Nah, sistem software itu ada 3 komponen dasar. Yang pertama terkait operating system, yang kedua device drivers, dan yang ketiga adalah utility program. Nah, kita akan bahas yang pertama, yaitu operating system. Ini pasti udah sering dengar gitu ya, operating system itu apa sih?
komponen utama atau komponen prinsipal yang ada di komputer kita. Di komputer, di laptop, jadi dia main komponen di software kita. Nah, fungsi di si operating system ini adalah menjadi master system dari program yang ada di komputer. Kalau tadi sudah disebutkan, contohnya apa aja? Kalau PC-PC pada umumnya pakainya Microsoft Windows atau ada juga mungkin yang Linux gitu ya, tapi jarang ya mungkin kalau yang pakai Linux itu kita biasanya adalah yang paling umum Microsoft Windows, terus kalau yang mungkin pakai Apple dia pakainya Macintosh, terus ada beberapa lagi yang mungkin kita belum pernah menggunakan gitu ya, ada IBM Mainframes atau ada Cray superkomputer. Nah sebelumnya sudah pernah dibahas ya tipe-tipe komputer apa aja sih, ada yang mainframe, ada yang superkomputer. Nah itu membutuhkan operating system yang berbeda juga dengan yang kita gunakan sehari-hari. Nah, selanjutnya ada device drivers. Device driver ini kalau misalkan eh, laptop kita atau komputer kita punya perangkat bahasanya peripheral gitu ya. Peripheral itu perangkat tambahan. Contohnya apa sih? Kayak kita punya printer atau kita punya scanner, pasti apa kita butuh software tambahan di laptop kita atau di komputer kita. Nah, itu dinamakan dengan device driver. Supaya apa? Supaya printernya bisa terhubung dengan komputer kita. Nah, itu fungsi dari device drivers. Atau misalkan kalian ada juga yang handphonenya perlu nyambung ke laptop nih untuk buka fotonya, untuk buka videonya, untuk buka dokumen-dokumen yang ada di handphone, kalian butuh tambahan device drivers. Nah, itu namanya adalah device drivers. Mungkin kita sering ya make sehari-hari make hal tersebut, software tersebut, tapi nggak tahu namanya apa sih gitu. Nah, ini adalah namanya sih device drivers. Nah, terus yang selanjutnya adalah utility programs. Utility programs ini apa? Adalah program atau software pendukung untuk si berjalannya si komputer ini. Jadi fungsinya memang sebagai software pendukung, bukan untuk tadi kan kalau device driver adalah penunjang hardware kita. Nah, kalau utility program ini pendukung si komputer. Contohnya siapa sih? Kayak antivirus, itu termasuk utility program. Selanjutnya. Nah, yang kedua terkait dengan bahasanya yang selanjutnya adalah terkait dengan operating system atau biasa dikenal dengan software platform. Jadi memang platform utama laptop kita adalah si operating system. Yang menjalankan atau otak berpikir utamanya adalah si operating system. Nah, terdiri dari apa? Consists of the low level master system of program that manage the basic operation of the computer. Jadi memang fungsinya si operating system ini untuk mengerjakan instruksi-instruksi yang kita berikan ke komputer kita. Nah, apa aja sih yang dikerjakan sama operating system? Di sini ada 5 poin. Yang pertama ada booting, yang kedua ada CPU management, yang ketiga ada file management, yang keempat ada task management, yang kelima security management. Kita akan bahas mulai dari booting. Nah, kalau kita sering dengar ya, mungkin sering dengar dan sebenarnya sering melakukan mungkin, tapi nggak tahu nih nama prosesnya apa sih. Nah, booting itu adalah proses loading atau memulai si operating system ke dalam main memory komputer kita. Jadi kalau ketika kita nyalain laptop, tekan tombol on-nya gitu ya, memulai laptop kita. Nah, itu ada proses memulai si operating system. Misalkan kalau saya laptopnya pakai Windows misalkan, Microsoft Windows, maka ketika saya tekan tombol on di laptop saya, si booting ini adalah prosesnya memulai menjalankan si Microsoft Windows-nya ke dalam komputer. Nah, sebenarnya proses booting ini terdiri dari 4 step. Yang pertama yaitu menyalakan komputernya itu sendiri, yang kedua ada mendiagnostik si main memorinya, baik itu CPU dan juga hardware lainnya. Terus yang ketiga ada basic input output system atau kita sering dengar misalkan BIOS gitu ya. Nah, itu programnya dimasukkan ke dalam si main memorinya. Nah, yang keempat ada boot program obtains the OS and loads into the computer main memory. Nah, komponen terakhir atau step terakhir adalah memasukkan atau memulai si operating systemnya ke dalam main memory komputer kita. Nah, sebenarnya kalau yang kita
kerjakan sehari-hari. Itu cepat ya prosesnya, dari kita nyalakan komputer sampai komputernya siap dipakai itu mungkin kalau yang laptopnya masih baru misalkan ya, mungkin nggak akan sampai 1 menit dari mulai laptopnya dibuka, terus ditekan tombol on-nya, sampai akhirnya siap dipakai. Nah itu waktu yang cepat itu ternyata terdiri dari beberapa step booting. Nah ini mungkin yang kita kerjakan sehari-hari, tapi kita nggak tahu nih di dalamnya ada proses apa aja sih. Nah lanjut. Nah, di sini ada dijelaskan ya, yang pertama ini tadi, when you turn on your computer. Jadi ketika kita tekan on komputernya, prosesor kita mulai bekerja. Kalau atau CPU ya, CPU kita mulai bekerja. Terus yang ketiga, executing the part of the operating system. Jadi dia mulai menjalankan instruksi menyalakan operating systemnya. Nah, lanjut yang keempat adalah memulai atau memasukkan operating system kita ke main memory komputer kita, baru kita siap menggunakan laptop kita. Nah itu dari waktu yang sekian menit si laptop kita bisa mengerjakannya dengan sangat cepat. Itu namanya booting. Atau misalkan kalau kalian baru menginstal aplikasi baru atau software baru, maka apa biasanya? Kita akan disarankan untuk melakukan rebooting. Berarti apa? Memasukkan ulang atau memuat ulang si operating systemnya. Karena apa? Karena kita baru saja menambahkan suatu software baru. Nah, selanjutnya adalah terkait Central Processing Unit Management atau kita biasa kenal dengan CPU. Ini sangat familiar gitu ya, kita hampir setiap hari pakai si komputer, terus bagian mana yang CPU, tapi kita mungkin belum tahu fungsi-fungsi komponen komputer kita. Nah, apa sih fungsi utama dari CPU ini? Yaitu menjadi supervisor, atau kalau di sini bahasanya adalah police officer, yang mengatur lalu lintas yang ada di komputer kita, ada di laptop kita. Nah, kalau ini ada kernel is the supervising software that manage CPU. Jadi si kernel ini harus tahu gitu ya, kapan sih masih ada slot untuk instruksi-instruksi yang akan diberikan. Nah, ketika misalkan kita terlalu banyak memberikan instruksi, sedangkan sisa memorinya adalah sedikit atau sisa kapasitasnya adalah sedikit, ada kemungkinan laptop kita akan menjadi lemot, kerjanya lambat, atau bisa sampai crash. Itu berarti apa? Memorinya sudah penuh. Jadi instruksi yang kita berikan mungkin terlalu berat atau terlalu banyak untuk laptop kita. Nah, selanjutnya ada memory management. Fungsinya apa sih memory management ini? Adalah untuk mencegah program dan data yang kita punya itu tidak overlap gitu ya, tidak tumpang tindih satu sama lain. Nah, ini ada memory management. Nah, yang selanjutnya ada swap portion of program and data into the same memory but at different times. Jadi intinya apa sih? Intinya adalah laptop kita atau CPU kita itu bekerja berdasarkan instruksi, dan instruksinya harus dikerjakan satu persatu. Nah, itu fungsi dari memory management. Jadi dia mengatur mana sih yang harus dikerjakan duluan instruksinya. Nah, selanjutnya ada queue, buffers, and spooling. Ini bisa dilihat di slide selanjutnya. Nah, apa sih queue, buffers, and spooling ini? Kalau mungkin istilah buffer, kita sering dengar kalau kita buka YouTube-nya buffering, atau misalkan masih loading, nah itu adalah proses buffer. Tapi sebenarnya artinya apa sih si buffer ini? Bisa kita lihat sebelum buffer ada proses namanya queue, atau misalkan masukin ke antrian. Nah, ada bahasa first in, first out. Jadi kalau kita memberikan instruksi ke komputer, maka dia akan mengerjakan sesuai dengan antrian. Misalkan, kalau kita membuka, setelah kita mulai laptopnya gitu ya, kita akan memilih buka Google Chrome dulu. Setelah kita klik Google Chrome, baru kita pilih misalkan Microsoft Word gitu. Meskipun nanti yang terbuka duluan adalah Microsoft Word, tapi apa? Tetap yang komputer kerjakan adalah instruksi tetap membuka Google Chrome dulu. Mau itu nanti ternyata yang keluar adalah Microsoft Word dulu, berarti ternyata apa? Si proses membukanya si Microsoft Word itu memang lebih cepat dibanding Google Chrome. Itu kadang terjadi ya, mana yang kita buka duluan ternyata kebukanya yang lain. Nah, setelah memasukkan ke antrian, terus ada proses namanya buffer. The place where the data or program sit while they are waiting. Jadi si buffer ini
semacam ruang tunggu untuk program yang sudah kita instruksikan untuk dimulai, tapi memori kita masih punya keterbatasan untuk memulai si program tersebut. Nah, ini ada di buffer nih. Jadi dia ada ruang tunggunya nih untuk program yang belum dimulai. Nah, to spool, ada spooling. Placing a print job into a buffer. Spooling ini contohnya apa? Ada beberapa pekerjaan yang lebih cepat gitu ya. CPU ini bisa lebih cepat. Kalau di sini contohnya adalah CPU dengan printer. Kenapa? Karena pekerjaan CPU itu bisa lebih cepat dibanding pekerjaan printer. Jadi kalau kita memberikan instruksi print gitu misalkan ke laptop, maka apa? Pekerjaan yang lain gitu, instruksi-instruksi yang di bawah tadi printer, maka akan bisa selesai lebih dahulu dibanding instruksi printernya. Karena apa? Printer ini kerjanya cukup lama gitu ya. Dia meng-print per halaman, belum lagi kalau jumlah halaman yang di-print banyak, maka dia bisa selesai lebih lama ketimbang instruksi yang diberikan selanjutnya. Nah, itu namanya adalah spooling karena kerja CPU-nya lebih cepat dibandingkan dengan kerja printer. Nah, di CPU can work on other tasks while the print jobs wait. Jadi dia mengerjakannya secara paralel karena tugasnya CPU hanya mengerjakan atau menginstruksikan si printernya untuk ngeprint. Selesai memberikan instruksi, dia akan mengerjakan pekerjaan yang lain. Nah, lanjut ada file management. Ini juga kita sering lihat ya, gambar folder. Nah, file management itu ada dua jenis, data file dan program file. Kalau kita misalkan file-file tugas, file-file pekerjaan, itu biasanya masuk ke data file. Tapi kalau program file adalah file yang isinya instalan, biasanya file berisi tentang instalan software apa aja sih yang kita pakai di komputer. Nah, itu ada di dalam program file. Biasanya apa? Si file management ini ada hierarkinya. Yang paling atas biasanya bentuknya folder, kita sebutnya folder, yang bawah bagian dari folder ada namanya file. Nah, ini hierarki dari file management. Bisa dilihat di gambarnya. Lanjut. Nah, sebenarnya apa sih? Yang selanjutnya adalah task management. Sebenarnya komputer itu bisa melakukan multitasking gitu ya. Dia bisa melakukan banyak pekerjaan di saat yang sama. Nah, meskipun terlihat multitasking, kalau tadi contohnya dia sambil ngeprint, tapi bisa sambil mengerjakan yang lain, atau kalau kita misalkan buka browser gitu ya, browsernya bisa buka banyak tab, bisa buka YouTube, bisa buka WhatsApp, sambil Zoom juga. Nah, itu komputer kita terlihat bisa banyak melakukan hal dalam waktu yang bersamaan. Padahal kenyataannya adalah komputer kita mengeksekusi perintahnya satu per satu. Jadi kata-katanya bukan at the same time, tapi almost at the same time. Jadi hampir dalam waktu yang bersamaan. Nah, lanjut. Nah, kenapa sih bisa terlihat secara bersamaan? Kalau tadi ya contohnya kita sambil buka WhatsApp, sambil buka YouTube, sambil Zoom juga, atau sambil mengerjakan tugas juga di saat yang bersamaan dan semuanya jalan. Padahal apa? Si komputer kita atau prosesor kita itu mengerjakan instruksi ya sebenarnya satu per satu. Tapi kenapa bisa kelihatan hampir bersamaan? Karena si prosesor ini mengerjakannya dengan sangat cepat. Oleh karena itu dia kelihatan dikerjakan secara bersamaan. Lanjut, nah ini contohnya ya kalau kalian buka task management gitu atau task manager, Windows Task Manager, kelihatan nih siapa sih program yang paling banyak memakan pikiran laptop kita atau memakan memori laptop kita. Nah, kelihatannya ada memory usage-nya atau misalkan kalau kalian laptopnya misalkan spesifikasinya lumayan nih, dia lebih dari satu prosesor fisik, maka akan kelihatan nih dia pakai prosesor yang mana sih, program yang ini. Nah, itu bisa kelihatan di Task Manager. Yang selanjutnya dan yang terakhir adalah terkait dengan security management. Kalau misalkan operating system kita gitu ya menerapkan si security management ini biasanya ada default dari si operating systemnya. Biasanya apa? Dia akan meminta kita untuk membuat ID dan password.
Nah, itu akan dikembalikan ke kita sebagai user, apakah kita mau mengaktifkan nih si security manajemennya, atau ya sudah, kalau ketika laptop kita dibuka maka ya bisa langsung mulai, atau kita perlu pakai ID dan password untuk memulai eh, laptop kita atau komputer kita. Atau ada juga yang setiap mau mulai laptopnya ditanya dulu nih siapa sih yang mau pakai, ataukah ibunya atau bapaknya atau anaknya. Nah, itu salah satu bagian dari security management. Nah, itu terkait materi hari ini. Untuk pertanyaannya bisa disampaikan di e-kuliah. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.